Oke, langsung kita buka ya. Apa kabar kasus Subang? Kasus Subang, kasusnya bulat, yang ngawal juga ikut bulat. Yang ngawal juga ikut kawal-kawalan. Gimana ini? Ya, mudah-mudahan segera ada berita ya, ada kelanjutan. Kapolda udah ganti. Apakah kasus Subang akan semakin lancar atau malah semakin seret? Mudah-mudahan semakin lancar. Biasanya orang baru itu rajin-rajinnya kerja kan. Mudah-mudahan begitu ya. Untuk Polda Jabar dengan Kapolda baru ini mudah-mudahan lebih greget gitu loh. Ini saya ada lihat VT di YouTube ya. Ini live-nya Cak Puri, judulnya Polda Jabar kembali tidak hadir saat sidang pra peradilan tersangka Abi. Ada apa itu? Malam Bang Sas. Malam semua, malam juga. Oh, ada teh. Teh Amel tuh naik. Assalamualaikum Bang Sas. Waalaikumsalam. Iya, saya seharian nggak buka YouTube, nggak lihat-lihat Komal. Ini lagi nodong Bang Mik Subang ada berita apa, biasanya dia update. Kalau saya lihat di sini tayangan live-nya Bang Pur ini judulnya Polda Jabar kembali tidak hadir saat sidang pra peradilan tersangka Abi. Wah, kenapa lagi itu? Mungkin Polda Jabar punya kejutan kali. Oh, terkejut itu. Oh, kejutannya. Asik. Ya mudah-mudahan begitu ya. Punya kejutan, ngapain menghadiri sebentar lagi disidangkan. Oh, mungkin begitu. Ya kan benar, Busil bilang Polda Jabar sama itu kayaknya lagi kejar tayang katanya. Kita pra peradilan mungkin dia pengen langsung ke pokok materi. Oh, malah ya bagus lah. Alat bukti. Ya kalau memang begitu baguslah, kalau segera ada sidang kita juga tuh senang. Ya, justru lebih cepat ada kepastian daripada kucing-kucingan, ya enggak? Satunya ngajukan prapit, sajunya ngajukan sidang P21. Ayo Bang Mik naik, katanya ini udah timer duluan nih loh. Assalamualaikum Bang Sas. Waalaikumsalam. Selamat. Iya Bang, assalamualaikum. Bang Mik, kira-kira ada kabar apa dengan kasus Subang? Ya kabarnya itu aja, Polda Jabar nggak sehari saya nggak lihat YouTube. Tunda Bang Sas prapitnya. Baik untuk Abi, Arigi, Mimin ya. Lah itu kabar bener nggak itu si Abi udah akan diserahkan atau udah diserahkan gitu, dipindahkan ke Subang? Itu kan Busil udah ngomong tiba-tiba sudah dipindahkan. Saat kita prapit, Abi dilimpahkan ke Subang dengan 2 barang bukti. Katanya kenapa ini Polda Jabar kejar-kejaran tayang gitu. Oh, di mana dia konferensi pers di mana? Di MBS? MBS Bang. Iya, di YouTube-nya MBS tadi. Coba saya lihat ya. Yang bahkan itu Ibu Sil, bahkan itu Kak Sil bilangnya katanya Abi itu di apa ya, semacam ditekan terus disiksa suruh apa gitu, terus Pak Yosep katanya ditendang-tendang, dia tunjuk-tunjuk itu. Saya tunjuk loh petugasnya katanya polisi itu yang terakhirnya tuh di MBS, coba dilihat tayangan terakhir closing. Siap kita lihat ya. Bahwa kami berdua baru saja pulang dari Pengadilan Negeri Bandung, di mana agenda sidang hari ini adalah sidang kedua terhadap Abi Aulia untuk pra peradilan. Dan kembali lagi termohon yaitu Polda Jawa Barat tidak datang. Alasan dari yang disampaikan oleh Panitera bahwa suratnya tidak sampai ke tangan penyidik. Ya, yang pertama juga belum sampai, yang hari ini juga belum sampai. Sementara
mengingat saya sudah mendaftarkan pra peradilan ini seminggu lalu, terus kemudian belum sampainya surat ke tangan penyidik, artinya bagian surat menyurat di Polda harus dipertanyakan. Karena apa? Karena untuk Ibu Mimin dan Arigi suratnya sampai, hanya Abi yang belum sampai. Yang sampai hanya berita kepada saya adanya tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan alat bukti. Ada apa Polda? Come on, kalian mau kejar-kejaran sama kita, kejar-kejaran waktu gitu, biar Abi di P21 kan. Silakan rekan. Iya, jadi ini sangat aneh dan ajaib ya. Jadi Polda Jawa Barat, dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat, menetapkan tersangka ya melalui satu kesaksian ya. Oke, dalam 184 itu mengatakan saksi adalah benar, barang bukti ya. Tapi ada permanya. Nah ini penyidik tolong, kalau memang kita semua ini kuliah hukum lah ya, kita ini semua sudah diuji lah, tentu punya kompetensi yang baik di sana kan begitu. Kita juga mempelajari ketika menetapkan tersangka itu ada permanya enggak gitu. Jangan kita mengacu kepada satu undang-undang ya. Dan juga kalau memang menetapkan tersangka itu yang sudah kalian lakukan ini, saatnya kalian ini harus menunjukkan eksistensi kalian sebagai penyidik ya, bahwa profesional tidak menjalankan penyidikan ini gitu loh. Ayo, datang ke pengadilan. Kami di pengadilan itu ada 3 sambil nyanyi-nyanyi. Tiga praktik yang kami daftarkan ya. Secara administrasi hukum kami sudah daftarkan itu dan sudah sah, itu sudah berjalan ya. Anehnya ya, dari tiga praktik ini nomor 8 sudah dipanggil sampai, nomor 9 sudah dipanggil sampai, nomor 10 tadi dua-duanya panggilan itu tidak sampai. Panggilan pertama dikatakan tidak sampai ke penyidik ya, ke penyidik ini. Panggilan kedua tadi hakim mengatakan bahwa tidak sampai juga, belum sampai juga karena menggunakan pos ya pengirimannya itu. Tapi kan bicara masalah 8 dan 9 ya, perkara praktik nomor 8 nomor 9 ini kan sudah sampai. Polda ini tidak terpisah dengan penyidik yang ada. Ini kan Polda Jawa Barat dengan pengadilan Bandung cuma berapa meter, 10 menit nyampe ya kan. Ini alasan-alasan klasik lah ya, alasan klasik yang dibuat-buat. Oke lah, kami tahu lah ketika kami membuat praktik ini tentu yang kita hadapin adalah institusi Polri. Tapi institusi Polri juga jangan melanggar hukum dong ya. Datang buktikan, sampaikan bahwa proses penyelidikan sudah berdasarkan KUHP, sudah berdasarkan Perkap. Tunjukkan eksistensi Polri, kan begitu. Ini tolong dihargai lah. Polri ini adalah penegak hukum, mari hargai proses peradilan yang sedang berjalan. Ya kan, yang memanggil ini adalah pengadilan. Ya, di pengadilan itu hakim saja begitu masuk dalam ruang sidang kami semua berdiri. Kenapa menghormati? Hakim pun kami dipanggil yang mulia. Ini kan melecehkan peradilan kalau tidak datang, ya, sebagai penegak hukum, tapi tidak menjalankan hukum yang profesional. Nah, ini kami harap supaya jangan seperti itulah ya. Oke lah kalau memang 2 kali ini yang tidak ada, tapi yang ketiga kali wajib sudah datang, wajib ya. Karena ingat, ketika tidak datang penyidik Polda Jawa Barat, kami akan meminta hakim untuk membacakan permohonan kami, ya, sehingga proses hukum tetap berjalan, sidang tetap berjalan. Wow, mau hadir atau tidak hadir, ingat saya sampaikan, kami tetap akan meminta kepada majelis hakim untuk membacakan. Ya, ingat, jangan juga ya oknum-oknum penyidik ini ya yang coba bermain-bermain ini, oknum-oknum penyidik yang coba bermain-bermain ini ya, jangan jangan coba bermain di persoalan ini ya, jangan, nggak boleh ya. Ini orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dizolimi terkait dengan hukum ya, tolong jangan bermain seperti ini ya. Kami tahu ini ada kesengajaan atau tidak, kami juga ya sedikit mungkin karena sana ada lah, tapi kalau bisa profesional datang hadir ya, tunjukkan bahwa proses penyelidikan, lidik sampai dengan penetapan tersangka ini sudah benar berdasarkan SOP dan Perkapnya ya. Ya, mungkin itu saja ya. Saya pikir begini, kalau penegak hukum saja sudah seperti ini, tidak menghargai proses peradilan ya, bagaimana masyarakat umum ya. Kita ini harus menghargai lembaga-lembaga institusi yang saat ini dipercaya oleh masyarakat ya. Publik juga tahu, publik melihat ini ya. Polda Jawa Barat ini sudah banyak kasus-kasus yang memang
pra peradilan itu sudah cukup banyak ya. Jangan terulang lagi lah. Kita coba memperbaiki institusi. Kami cinta. Kalau kami tidak cinta institusi Polri, nggak mungkin kami buat pra peradilan. Karena kami cinta institusi Polri, ya. Polri pun harus menghargai proses peradilan yang ada. Administrasi hukum berjalan. Mari sama-sama kita membenahi hukum ini ke arah yang baik dan benar, ya. Kembalikan kepada realnya, ya. Penetapan tersangka itu benar-benar ini kan nasib seseorang, ya. Jangan juga merampas karena hukum dengan salah merampas hak asasi manusia itu nggak boleh, ya. Karena semua manusia itu dilindungi oleh undang-undang, ya. Ada hak asasinya masing-masing, ya. Ingat, manusia yang sebelum dilahirkan di dalam kandungan cuma 7 bulan 5 bulan aja sudah ada hak asasi manusianya, ya. Apalagi sudah besar kemudian kalian menetapkan tersangka dengan seenak-enaknya saja, ya. Bagaimana nasibnya? Ya, ini tolong dipikirkan baik-baik. Kalau penetapan tersangka sesuai prosedur, mungkin kami bisa memahami itu. Tapi kalau tidak sesuai dengan prosedur, keluar dari rel hukum yang sebenarnya, inilah yang kami coba. Kami uji di situ. Kita uji di pengadilan di praktik apa? Kita uji adalah sah dan tidaknya penangkapan dan penahanan. Ya, itu yang kami uji. Ya, itu. Ada pertanyaan? Itu sekilas ya sebelum kita lanjut. Gimana pendapatmu Bang Mik? Selamat malam Teh Agustin, selamat malam Teh Nai. Kalau yang ada yang mau naik silahkan ya. Ya Putri, selamat malam. Kemungkinan ini kan api kan itu dipindah ke rutan ya. Kemungkinan ya rutan tahanan titipan gitu Bang. Jadi kemungkinan udah di P21 kan di kejaksaan gitu Bang. Jadi masuk tahap 2. Nah, iya itu kan jadi udah sambil kewenangan menyerahkan 2 alat kejaksaan. bukti katanya Bang. Iya. Berarti itu dalam sendirinya otomatis prapitnya api itu gugur Bang. Ya minimal kalau masyarakat awam berharap ya minimal konferensi pers ya. Harusnya tahu dari Poldanya ini loh, maksudnya harusnya juga ada keterangan ya, biar nggak bertanya-tanya. Oh saya nggak menghadiri Prapit karena ini udah cukup ya, pokoknya begitu. Tapi kita nggak tahu ya. Seharusnya klarifikasi. Karena sudah ada nomor perkara, sudah kirim surat, tapi tadi keterangannya katanya alasannya suratnya belum sampai. Ya Allahu alam lah, hanya mereka yang tahu. Padahal itu sesama kota, satu kota ya. Yang ini kan saya menyoroti Poldanya, bukan nyorotin kasusnya, bukan membela ke sana ke sini ya. Jadi satu kota masih menggunakan pos, ini relevan nggak? Kalau ditinggal diantar kurir aja sama sebenarnya. Nggak sampai 1 jam nyampe. Ya logikanya begitu Bang Mik ya. Masalah surat loh ya. Iya benar ya, kemungkinan ya ini kayak berpacu dengan waktu antara PH-nya. Ini kita berusaha netral. Polda Jabar ini saling mengejar itu waktu kan, itu. Cuman itu mungkin bangsa, cuman alasan aja surat nggak nyampe. Dia para Polda Jabar lagi mempersiapkan strategi mungkin. Kejar tayang itu udah kepikir sama Ibu Sil itu. Katanya nih kalian kayaknya mau kejar-kejaran Polda katanya. Saya Prapit, kalian mau sidang ke materi kan. Ya harapannya sih hari kerja tinggal besok. Jumat itu libur ya. Sabtu Minggu libur. Iya. Ya kan? Yang makanya kita berusaha untuk netral, lepas dari tersangka pelaku ya. Ini kan harapan kita, kemarin kita juga bisa melihat atau mendengar kabar Prapitnya kayak apa biar ada kepastian. Nah ini dari Polda nggak ada klarifikasi. Ya kewajiban masyarakat juga untuk mengkritik. Ya yalah kita dikasih keterangan, dikasih konferensi pers gimana. Karena memang rilis awal sudah dikatakan P21. Kalau memang udah P21 ya dijelaskan lah. Alat bukti apa, selanjutnya gimana, nyampe di mana kan?
Jangan sampai ke Cirebon, Bang Sakir kejauhan mumet aku kok mikir ke kasus Bang Sek wae. Ayo Bang Sakir, kalau mau naik silahkan. Kalau mengkritisi Polda kedepannya kayak apa ya, kita oke aja lah. Yang penting tidak usah ngungkit dulu yang udah ingkrah, biarnya aja buang-buang waktu. Saya juga merasa heran kenapa ini kok nggak begitu ya. Padahal kita udah cek itu di websitenya Kejaksaan itu kan udah, ada surat nomor 8, nomor 9, nomor 10 ya. Yang nomor 8 punya Bu Mimin, nomor 9 punya Arigi, nomor 10 itu punya Abi kayaknya. Abi. Ya sebenarnya saya juga pengen tahu juga, oh alatnya ini, paling enggak nanti ke depannya kita sudah bisa paling enggak menganalisa atau mengamati, bakal seru nih karena ada dua alat bukti permulaan ya, dua alat bukti permulaan cukup, ini sama ini. Mungkin nanti dalam persidangan bisa terungkap lagi alat bukti yang lain. Tapi kalau memang benar Polda ini ngejar tayang untuk P21, ya selama itu tidak melanggar ya semoga lah, kita juga ikut senang kalau segera disidangkan. Jadi nggak molor-molor waktunya. Ini tadi yang saya simak kan mempertanyakan penangkapan dan penahanannya itu sudah sesuai sah atau tidaknya kan. Kalau dari klasifikasi bocoran-bocoran yang beredar dari websitenya Kejaksaan itu kan klasifikasinya sah tidaknya tersangka. Kalau itu yang ditanyakan, bahkan dulu pernah, kalau kemarin saya lihat VT-nya Kisodo dan di situ ada voice note ya dari Bang ATS, prediksi beliau kalau tuntutannya hal yang sama, putusannya akan hal yang sama, alias kalah ya atau ditolak. Tapi kalau si Bang Ahid bilang kalau yang dipermasalahkan masalah lain, masalah penangkapan dan penahanan, bisa jadi keputusannya beda. Tapi kan semuanya tetap mengacu kalau pra peradilan itu berjalan gitu loh. Nah ini kan karena ditunda, ada berita nggak tundanya kapan gitu, nggak tahu? Nggak tahu Bang. Ya kalau mengingat harinya udah mepet ya, kemungkinan berlanjut ke besok. Ya mudah-mudahan. Kalau nggak ada ya berarti minggu depan karena memang Jumat libur. Kan agenda profit itu 7 hari kerja Pak. Jadi selama seminggu. Ya putusannya minimal seminggu udah ada ya. Maksimal atau minimal tuh minimal. Pada kemana nih, gak ada yang naik nih? Ya ngobrol 3 gini aja kalau nyambung terus juga. Ya kita nunggu plot twist, apa itu kejutan baru gitu dikasih. Siapa tahu besok ada konferensi pers kedua dari ada konferensi pers kedua dari Polda dari menjawab pertanyaan gitu. Melibatkan kejaksaan ya kan. Di situ menjawab pertanyaan-pertanyaan Busil dan rekannya pas ya, atau Bang tidak kan Bang besok Yandri. masih ada jadwal, mungkin ada jadwal rapid mungkin. Mudah-mudahan hadir Polda Jabar. Kalau nggak hadir ya ada klarifikasi, mudah-mudahan ada apa gitu. Karena kita pengennya kan kasus ini sudah kelar, kemana sih arahnya, segera dibuktikan biar nggak gantung-gantung tuh MA itu salah apa enggak. Karena dari situ memang akan mencerminkan ke semuanya ya. Kalau bisa berlanjut, pemutusan menang atau kalah itu akan merubah atau berjalan sesuai yang sudah ada atau merubah sesuatu yang sudah jalan. Bang Kental Ketul, selamat malam, selamat bergabung. Tema malam ini kita bertanya, apa kabar kasus Subang? Sembari nanti kalau udah agak nggak ada bahan baru kita ini. Ini saya lanjut, saya putar lagi ya. Barang 5 menit ya. Silakan. Iya Bang. Oke. Soalnya saya belum lengkap tahu, masih jam kerja tadi.
Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman, Kasil barangkali ada yang mau disampaikan tentang sidang hari ini. Pra peradilan itu kan sebetulnya Suaranya maaf agak kencengin Kak. Jadi pra peradilan itu adalah hak tersangka, ya, di mana hak ini bisa digunakan. Karena apa? Karena ada kesalahan prosedural standar operasional yang dilakukan oleh penyidik, khususnya Polda Jawa Barat, di mana clear dan jelas di KUHAP, ya, di Perkaba, di Perkapori, semua ada tata laksana dan petunjuknya. Tapi ini seringkali dilanggar. Dan sistem hukum kita baik, maka diberikan kesempatan kita untuk mengajukan pra peradilan. Di pra peradilan tersebut kita tunjukkan bahwa secara formil polisi sudah salah menetapkan peraturan ketika menangkap seseorang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang katanya 2 alat bukti permulaan yang cukup. Memang di pra peradilan kita nggak bisa melihat 2 alat bukti yang cukup itu apa, karena ketentuan tersebut hanya penyidik saja yang tahu. Tapi kalau secara hukumnya, apalagi objek pra peradilan adalah putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka, bukan hanya 2 alat bukti saja yang cukup, tapi ada karakteristik khusus, ya, harus perolehan barang buktinya tuh harus sah. Itu harus dilihat. Caranya gimana melihat barang bukti itu harus sah? Barang bukti yang dijadikan alat bukti, ya, karakteristik khusus dari putusan MK adalah ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka, otomatis sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Cara perolehannya bagaimana? Pastinya melalui penggeledahan, melalui penyitaan, kan pasti seperti itu. Tapi putusan MK menyatakan tidak boleh lagi dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, terhadap tersangka, terhadap ahli, dan bahkan tidak boleh lagi dilakukan penggeledahan dan penyitaan, yang pada akhirnya penetapan tersangka itu tidak sah. Dan kami temukan dalam proses YMAA, bahkan Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi, itu ada prosedural yang dilanggar. Bagaimana bisa seseorang sudah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian saksi, ahli diperiksa. 16 Oktober ditetapkan menjadi tersangka tahun 2023. Para saksi dan ahli ini dimintai keterangan November 2023. Artinya pernyataan apapun dari ahli maupun saksi ini tidak sah secara hukum, karena perolehan keterangan mereka dilakukan setelah seseorang ditetapkan tersangka. Inilah prosedural. Sekarang saya mau katakan begini kepada Polda Jabar. 1, kalian tidak hadir di pra peradilan. Yang kedua, bahwa kalian sesungguhnya ketakutan, takut kami menang. Kalau kalian tahu kalian tidak bersalah, tidak menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan, pasti kalian santai. Tiba-tiba kemarin setelah kami menghadiri sidang pertama kalian tidak hadir, di hari berikutnya saya menerima surat tahap kedua, penyerahan tersangka dan alat bukti, Abi Aulia. Dan hari ini Abi ada di lapas kelas 2A Subang. Oh, sudah di Subang. Kejar-kejaran nih ceritanya, ya kan, main kejar tayang. Kenapa Polda Jabar seperti itu? Berarti kalian tahu saya akan menang. Berarti kalian tahu kalian kalah, karena kalian menyalahi peraturan perundang-undangan dan prosedur penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka. Kalian sudah kalah. Dengan kalian seperti terburu-buru, ya, apa sih kalau dibilangnya, kejar tayang. Kalian kalah, kalian takut sama Kasil, kalian takut sama siapa namamu? Yandri. Ah, Yandri. Kak Yandri. Kalian takut Polda Jabar. Kalau kalian nggak takut, ngapain kejar-kejar tayang? Pasti kalian tahu saya menang. Karena saya punya semua dokumen kesalahan prosedural yang kalian lakukan. Ngapain takut? Ayo dong, kita berhadapan-hadapan. Kita sama-sama penegak hukum. Kita sama-sama disumpah di atas Al-Quran. Kepala kita nih, kepala kita ada Al-Quran di atasnya bersumpah.
Ya, saya masih takut neraka. Ya, saya masih takut apalagi kalau saya zolim sama masyarakat. Bener nggak penonton? Kalau nggak takut ngapain kejar tayang? Tiba-tiba saya sidang pertama nggak datang, sidang kedua saya diberikan surat bahwa Abi Aulia tahap kedua, ya kan? Tahap kedua artinya penyerahan tersangka dan alat buktinya kepada kejaksaan. Ngapain padahal Abi masih ada 14 hari setelah diperpanjang 20 hari, diperpanjang 40 hari, masih ada tersisa kemarin 14 hari. Tapi buru-buru diserahkan kepada jaksa. Tanggal 28 Februari tahun 2025, kalian nyatakan bahwa sudah tahap P21 Bu Silvi. Sekarang udah tahap 2, penyidik yang nonton ya. Kalian berbohong sama saya. Pak Kanit berbohong sama saya. Tanggal 24 Februari saya datang ke Polda Jawa Barat dari rumah saya di Jakarta tanpa mandi. Karena Pak Abi Aulia tiba-tiba ditangkap dan ditahan hingga hari ini. Dengan alasan sudah P21 Bu, sudah tahap kedua Bu. Ternyata surat hari ini baru bilang tahap kedua. Bahkan surat tanggal 28 Februari judulnya adalah pemeriksaan lanjutan, tambahan. Jangan bohongin rakyat Polda. Pak Kapolda Jawa Barat yang baru, Bapak Wakapolda yang baru, tolong dengarkan saya. Anak buah Bapak di bawah nggak bener Pak, nggak becus Pak. Klien saya, masyarakat biasa, masyarakat kecil yang tidak punya uang, yang tidak tahu hukum, main tangkap, main tahan dengan berbohong di muka media online. Setelah ditangkap, ditahan, 2 hari kemudian mereka press conference. Kabid Humas yang lama yang sekarang diganti. Direktur di Treskrimum Polda Jabar Bapak Surawan berbohong di muka umum di media online. Sudah P21 katanya. Pak, tolong Pak. Jangan rakyat kecil dibodoh-bodohin dan dibohongi dengan mengatakan bahwa klien saya sudah P21 tanggal 28 Februari tahun 2025. Anak buah Bapak telah melakukan kebohongan publik. Ya, saya punya suratnya semua Pak, 5 lembar saya dikasih. Kemudian tanggal 19 Maret diperpanjang Abi Aulia. Tiba-tiba kemarin saya dapat surat karena batas waktu sudah habis, perpanjangan tidak bisa lagi dan diserahkan kepada kejaksaan. Berapa kali lagi harus berbohong Polda Jabar? Berapa kali lagi kalian harus berbohong? Wow. Gak bisa begitu Pak. Bapak ini berseragam. Rakyat yang bayar Pak. Seragam Bapak rakyat yang bayar. Jabatan Bapak rakyat yang bayar. Gaji Bapak rakyat yang bayar. Seharusnya Bapak-bapak pihak kepolisian melindungi, mengayomi masyarakat, bukan berbohong dan menakut-nakuti. Kemarin Abi ditangkap, dipotong rambutnya seperti seolah-olah sketsa yang beredar tahun 2022. Dan hari ini saya mendengar Abi digundulin. Hak asasi manusia Pak, nggak boleh main digundul-gundulin orang Pak. Bagaimana cara kerja hukum Indonesia ini? Kalau penegak hukumnya semua bajingan. Enggak Kak Nadira, kalau mau naik. Rakyat tuh perlu dibantu Pak, dibela. Apabila betul mereka bersalah, hukum selayaknya hukuman. Tapi kalau belum ada ketuk palu, layaklah mereka dimanusiakan Pak. Manusia Pak. Sudah ditangkap, ditahan, kebebasannya diambil, harga dirinya sebagai manusia pun sudah tidak ada lagi. Bapak Surawan di Treskrimum, tolong Pak, datangi anak buah Bapak. Bapak menciptakan semua ini, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, serta menetapkan tersangka klien kami. Bapak bertanggung jawab, datang dong Pak, pra-peradilan Pak. Kita sajikan secara hukum siapa salah, siapa benar. Kalau saya salah, saya akan minta maaf. Kalau omongan saya salah, bahwa kalian semua telah menyalahi prosedur, saya memfitnah, saya berbohong, tangkap saya Pak. Tangkap saya. Nggak ada takutnya saya ditangkap. Kalau kerja kalian selama sertifikasinya Bapak, 17 kabupaten, 9 kota yang berada di Jawa Barat ini, rakyatnya nasibnya bagaimana? Kalau penegak hukum yang notabene katanya presisi, katanya mengayomi, melindungi masyarakat, malah menakut-nakuti dan berbohong di muka umum. Bagaimana itu Pak? Tanggung jawabnya Bapak.
Silahkan. Ya. Oke, kita break dulu ya, upload dulu lah. Kalau pendapat saya pribadi tentang Prapit ini, saya setuju dengan Kak Sil ya. Seharusnya Polda Jabar menghadiri ya, apapun. Tapi kita nggak tahu di balik itu ada apa. Kita tunggu saja klarifikasinya gimana. Apakah akan ada konferensi pers, ada penjelasan, dan kalaupun ini keduluan naik P21 sah dan tidaknya kan itu di tangan hakim ya, Bang Kental Kentul atau Bang Mik. Pendapatnya gimana tentang ini? Ada yang mau bernarasi? Monggo Bang Kental Kentul. Setelah menyimak narasi dari Kak Sil dan Bang Yandri tentang tentang pra peradilan ya yang tidak dihadiri oleh Polda. Ya berhak sih Kak Sil menanyakan itu. Terkait kan sudah ada ya ini ya. Ibaratnya itu resmi dari pengadilan. Iya, resmi dari pengadilan, hakimnya pun hadir gitu loh. Iya. Ya kita tunggu aja Bang, apa keterangan nanti Tunggu. dari Mungkin besok Polda hari. seperti apa nanti. Ya, enggak, mas saya sembari nunggu kan, kalau sepakat harusnya memang ada klarifikasi tidak hadir karena apa dan lain sebagainya. Normalnya begitu ya. Walaupun punya strategi atau apapun itu harusnya ada balasan. Tapi yang di awal tadi saya simak, Polda ini dengan alasan suratnya belum nyampe, itu pun tanda tanya ya. Tanggal kapan diinikan, alasannya diposkan, padahal pakai kurir aja cepet tuh. Mungkin hanya alasan saja kan. Tapi ini sudah yang tadi saya simak bahwa Abi sudah diserah terimakan ya ke rutan kejaksaan di Subang. Bahkan ya, saya dapat info juga sih sudah tahap 2. Berarti sudah penyerahan ya tersangka ya dan nah, penyerahan alat bukti ya. Ini dinilai Kak Sil tadi kan kejar tayang atau kejar-kejaran gitu loh. Yaitu pendapat beliau kita hormati saja. Tinggal nanti karena saya sendiri juga awam ya secara hukum, kalau memang sudah diserahkan 2 alat buktinya terus abinya juga dan naik ke persidangan, sah dan tidaknya kan sudah ada yang menilai nantinya kan. Iya. Kalau hukumnya kita yang tidak paham itu kan konstruksi hukumnya seperti apa. Begitu loh. Tapi begitu disidangkan, begitu disidangkan dan proses, artinya kan legal udah jalan tuh. Secara masyarakat awam, naik ke persidangan, sidang digelar, artinya sudah memenuhi syarat. Nah, tinggal tempur nanti di persidangan ya untuk menentukan Abi itu salah dan tidaknya. Di situ saya harapkan sih ada transparansi, terbuka. Nah, di sana mungkin nanti Kak Sil juga bisa menurut keyakinannya udah punya penyanggahan apa, punya alibi-alibi yang berkaitan pembelaan terhadap kliennya. Kita bisa lihat apakah nanti CCTV akan diputarkan, siapa tahu ya. Kalau lihat semangatnya sih saya cukup respect ya. Bukan berarti kita membela tersangka, tidak. Maksudnya ya silahkan berjuang. Justru itu lebih bagus karena memang saya mensupport penegakan hukum ini selain dari Polda, dari kejaksaan, dari para PH juga ada lantang bicara biar kasus ini cepat kelar gitu. Biar cepat naik persidangan. Bang Mik, gimana Bang Mik? Masih ada 9 menit lagi nih. Tadi siang kan saya itu lihat di sebelah itu katanya kan tapi ditunda gitu kan. Terus Kak Sil itu diberi saran sama profesor ya, saksi ahli Profesor Pak Nur Hadi Cahaya itu untuk menemui Pak Surawan gitu, menanyakan ada kendala apa sehingga Prapit nggak dihadiri sama pihak Polda gitu tadi kan. Jadi kemungkinan ya dari versinya Kak Sil itu tadi udah dibahas di RBS,
Nah, kita kan belum tahu ini dari versi Polda Jabar kan gitu. Apakah memang 10 apa ada ngomong sudah. berkasnya AB itu udah P21 atau udah dilimpahkan ke kejaksaan itu udah fake, benar-benar apa udah komplit gitu, udah terpenuhi dan apa udah jadi wewenang kejaksaan gitu Bang. Jadi Ya. kita tunggu juga apa Ya. itu progres dari Polda Jabar gitu. Ya intinya kita sebagai masyarakat awam, netizen yang memperhatikan dan mewartakan kasus Subang ini, paling tidak juga berharap tahu ya klarifikasinya apa. Dan hari kerja di minggu ini tinggal besok ya, kita lihat besok ada apa enggak. Kalau enggak berarti ya masih minggu depan. Kalau dibilang kejar tayang sih memang sudah kita duga ya, sudah kita prediksi dari awal-awal semenjak penangkapan Abi, dan ada kabar bahwa pihaknya Abi ini mau mengajukan prapit. Itu pasti sudah itu terjadi kejar tayang, Iya, itu iya, udah iya. pasti. Terus kalau dibilang 20 hari ditambah 40 hari terus harus diserahkan di 60 hari, kayaknya menurut saya sih enggak sih ya. Karena kalau memang selesainya misalnya di 50 hari atau 45 hari ya nggak apa-apa sih diserahkan sebenarnya. Nggak harus nunggu 60 hari kan. Enggak. Ya, Ini kan kalau masih memang sisa sudah selesai di- masih sisa 15-an hari ya, Ya, 14-an kalau hari. memang sudah selesai di 45 hari ya diserahkan di kejaksaan, ya nggak apa-apa diserahkan aja. Ya, Kan nggak harus nunggu 60 hari kan. Iya benar Bang. ya memang enggak, itu batas maksimal. Iya, Batas kan maksimal. batasnya seperti itu. Perpanjangan masa penahanan. Ya, mungkin melengkapi Ya berkas. kita nunggu apa kabar terbaru dari pihak Polda Jabar atau dari pihak kejaksaan untuk apa memberikan apa informasi ke publik gitu. Jadi kan tidak ada pertanyaan lagi yang itu kan yang mengganjal di publik. Tapi secara logika kita ini ya, pendapat Kasil ada benarnya. Maksudnya dia sebagai pembela kliennya menanyakan hal itu, hal yang wajar. Iya, memang berhak menanyakan. Ya, betul. Yang jadi masalah ini pihak Polda terkesan bungkam gitu, kayak tidak ada keterangan apapun. Betul. Karena kita di sini malam ini kita mensoroti apakah kabar kasus Subang terkait dengan pra peradilan. Yang kita soroti memang Polda ya, dan kejaksaan. Ada apa kira-kira? Karena kalau kita yang terkena kasus kita ngajukan pra peradilan diperlakukan seperti itu ya nggak enak. Udah kita Iya, datang, sama apa yang kita lakukan Iya. pasti sama seperti itu. malah nggak hadir, keterangan nggak ada. Gitu loh. Ada apa? Kan pertanyaan terus ada apa? Gitu. Ya, itulah. Yang jelas kita berharap ya segera kasus ini ada kejelasan. Kalau memang P21 ya P21. Belum ini baru masalah Abi ya, belum masalah Arigi dan Mimin. Ini belum sampai ke sana. Itu juga ditunda juga ya. Terus ada bahasa digunduli. Aduh, kok memang wajib ya kalau masuk tahanan itu digundulin. Kalau dirapikan oke Kebanyakan lah. Bang Sas emang iya. Oh gitu. Iya, emang iya. Itu bagian dari SOP apa enggak itu? Iya bang, harus Yang itu. enggak juga sih, tapi kebanyakan gitu. Oh Pasti, gitu. pasti mbak. Pasti digunduli pasti. Nah kalau pas sidang terus gundul Pak Yosep kayaknya nggak digundulin ah. Dan dulu juga enggak. Cukur pendek lah Kang. Oh iya. Pendek Pak Yosep juga, habis tuh tinggal tipis. Kalau sidang kan pasti pakai peci kan, nggak mungkin. Ya dapat- bahasanya dirapikan gitulah ya. Ya. Nah kalau ini bener-bener soalnya saya nggak lihat foto orangnya asli ya, digundulin itu dalam arti benar bersih, dibotakin kayak Pak Ogah atau gimana Nggak, kan kita kalau nggak lihat. dibotakin. Gundul dari lahir. Teh Agustin naik dong, sekali-kali naik lah. Ayo dong, Teh Agustin. Ya. Oke, masih sedikit saya putar biar kelar sekalian ya, Bang Kental Kentul ya. Ya siap bang. Closing ininya apa? Statement closingnya coba. Iya Bang Syah.
Halo Kang Tejo, naiklah Kang Tejo. Apa namanya ya, sebenarnya kami mencintai Polri ya, kami ingin memperbaiki institusi ini ya. Dengan adanya Prapit ini sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki. Disinilah eksistensi Polri harus ditunjukkan, bahwa apakah sudah benar atau tidak dia menetapkan tersangka ya. Untuk itu kenapa saya harap bahwa ke depan ini bisa hadir ya. Jangan sampai memberikan alasan-alasan klasik lagi ya. Karena ingat, Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan kedua kali ini, itu sempat menjadi pertanyaan hakim karena tidak ada alasan, tidak ada satu surat pun yang dilayangkan alasannya apa karena tidak hadir ya. Ingat ya, janganlah merampas, bolehlah menetapkan tersangka tapi jangan merampas hak asasi manusia ya. Semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum ya. Janganlah seperti itu ya. Cobalah diperbaiki ini, institusi Polri diperbaikilah ya, kedepannya jangan seperti itu. Ini bukan bentuk kemarahan kami, bukan bentuk kecintaan kami kepada Polri ya. Jangan sampai, dan juga saya ingatkan ya, ini ya, saya Yandri ya, pengacara barbarnya ya, saya pengacara barbar, saya siap barbar ya. Ingat, saya sampaikan kepada oknum-oknum intelektual yang coba bermain di kasus ini, berhati-hati ya. Jangan coba-coba Anda bermain di kasus ini ya. Kami hanya masih mengamati dan mengumpul barang-barang bukti yang lain untuk melakukan proses hukum kepada Anda ya. Ya, saya ingatkan pada oknum-oknum ini ya, oknum-oknum yang coba bermain di kasus ini ya. Jangan Anda kita diam, Anda hanya melihat hanya ini Prapit, jangan salah ya. Kalian akan ada episode lanjutannya ya. Kami akan proses hukum kalian yang coba-coba bermain di ranah ini ya. Janganlah seperti itu. Ya, carilah polisi yang profesional ya, karena kalian digaji, dibayar oleh rakyat ya. Ingat itu. Kalian harus mencintai rakyat ya. Citra Polri sedang baik-baiknya saat ini. Setelah kasus Mila kemarin sudah baik ya. Janganlah seperti ini ya. Jangan membuat satu dua oknum kemudian citra Polri ini jatuh lagi ya. Jangan seperti itu ya. Sebenarnya dengan adanya Perkap ini sebenarnya menjadi petunjuk dan pelaksanaan kinerja kalian. SOP-nya di situ ya. Ya, bukan mengacu kepada undang-undang saja, tapi bekerja berdasarkan Perkapnya juga ya. Jadi ingat ya, bukan berarti Prapit ini sudah selesai, bukan. Tidak seperti itu. Kalian oknum-oknum yang coba bermain ini akan kami kejar, tapi secara hukum kami kejar ya. Sampai dimanapun kami kejar ya. Mungkin itu Sil. Sedikit bertanya ya, Kasil Kasil kan udah, Kasil Bang Yandri itu udah dari hari Senin terus mondar-mandir ke Pengadilan Subang untuk menjalankan sidang Prapit yang akan berlanjut. Tapi satu kali pun Polda Jabar itu tidak datang. Satu kali pun Polda Jabar itu tidak datang. Kalau boleh kami tahu, apa sih alasan mereka itu tidak datang? Apakah di persidangan atau hakim mengemukakan alasan-alasan mereka tidak datang? Iya. Jadi biarkan ini publik jadi penilaian publik ya. Ya, ini akan menjadi dorongan publik tersendiri. Kemudian jadi analisa publik tersendiri. Untuk pertanyaan tadi hakim sudah sampaikan bahwa Polda Jabar tidak memberikan satu alasan pun juga terkait dengan ketidakhadirnya mereka. Ini kan aneh bin ajaib, surat pertama sudah sampai loh. Nah, gugatan nomor 8 nomor 9 itu sudah sampai. Kemudian tadi alasannya panitia menyampaikan kepada kami bahwa alasannya belum sampai ke penyidik. Lah, penyidik dengan Polda Jabar ini kan satu kantor, itu kan radiusnya bahkan cuma dari PN Bandung ke Polda Jabar itu cuma 10 menit nyampe. Ini bukan di mana-mana, bukan cuma dekat sini doang. Nah, ini kelasan-kelasan klasik yang tidak relevan ya, menurut saya tidak relevan alasan-alasan ini. Nah, kalau dibilang tidak sampai, kemudian kemarin surat yang diterima emang bukan Polda, itu kan Polda yang menerima. Harusnya udah sampai dengan penyidik dong. Ya, makanya tadi sempat disampaikan hakim, ketika ini tidak datang lagi yang ketiga, maka hakim akan mengambil kesimpulan. Dan bahkan ya, kami meminta kalau ketiga kali ini tidak hadir Polda Jabar, kami akan bacakan permohonan kami. Kami akan bacakan di depan hakim, majelis hakim, meminta untuk dibacakan dan tetap berlanjut proses ini. Ya. Dan tadi ada sedikit kekecewaan hakim. Tadi penyampaian agak sedikit kekecewaan karena merasa bahwa Polda Jabar ini institusi loh, harusnya dia bersurat. Dia memberikan surat kepada ini loh Pak Hakim, kami ini tidak datang karena mungkin badan sakit lagi apa, semalam ada sakit kayak gimana. Kan kasih alasan sebenarnya, gitu loh. Ini nggak ada alasannya, nggak ada surat yang sampai kepada PN Bandung, ya.
Dan untuk itu tadi ada sedikit kekecewaan, hakim juga. Hakim juga menyampaikan, tapi hakim juga memohon kepada kami agar bersabar. Yang ketiga kali ini, kalau tidak datang tetap akan dibacakan permohonan kami ya. Itu. Ya oke. Ya saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk Kasil dan Bang Yandri sudah menyampaikan unek-uneknya. Nah, untuk closing statement, apa sih pesan-pesan untuk Polda Jabar? Oke. Kasil duluan atau saya? Silakan. Oke. Saya Closing statement ya. mau memberikan sebuah pesan moral ya kepada institusi Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri ya. Saya Pak, Bapak Kapolri yang terhormat, saya mohon sekali ya Pak ya. Ini orang-orang yang tersulimit dengan hukum, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi ya. Kami membantu pun secara ikhlas ya, karena kami adalah bagian dari penegak hukum ya. Untuk itu saya memohon dengan kerendahan hati, tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Saya mohon agar anak buah Bapak yang bekerja tidak profesional ya, tolong jangan ditempatkan di sini. Kalau bila perlu dilempar kemana kek gitu Pak ya. Kami mohon Pak ya, karena bukan saja kali ini. Polda Jabar sudah berulang-ulang kali ya. Tapi toh kasusnya cuma begitu toh. Selalu salah prosedur. Ini mau sampai kapan ini terjadi ya Pak? Jadi saya mohon Bapak Kapolri dengan sangat hormat, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya Bapak, tolong Pak dibenahi lagi Polda Jawa Barat Pak ya. Seluruh Polda ini baik-baik kok, Polda Jawa Barat terus menerus Pak, tolong Pak ya. Sudah berulang-ulang kali Pak ya. Tolong dirubah Pak. Bapak sudah menyampaikan kalau ada kesalahan maka kepala ikan berarti kepala ikannya yang dicopot. Benar, kami salut Pak. Kepala ikannya udah dicopot Pak. Benar, itu kami salut Pak. Tapi juga koreksi ke bawah Pak ya. Karena proses penyelidikan ini mulai dari bawah Pak. Kami minta tolong agar ini dibenahi lagi kembali ya. Prosedur penyelidikan harus dibenahi lagi kembali, minimal ya berdasarkan perkap Pak. Mereka berpedoman pada situ. Kalau bisa Pak ya, penyidik ini Pak ya, oknum-oknum penyidik yang bermain kayak begini Pak ya, yang gampang-gampangnya menetapkan tersangka ini, kalau bisa diberikan satu uji kompetensi ya, uji kompetensi untuk duduk di penyidikan ya. Misalnya lembaga mana kayak Pak ya, Bapak ambil bikin uji kompetensi, dia punya sertifikat uji kompetensi untuk duduk di penyidikan, sehingga tidak gampang Pak menetapkan tersangka dengan segampang-gampang itu Pak ya. Itu aja permohonan saya Pak. Makasih Pak. Silakan Pak. Oke, sebelum closing statement Kak Sil ya. Ya, kalau bicara tentang Polri, saya sepakat ya untuk lebih profesional, lebih taktis, lebih transparan, dan memang tugasnya mengayomi, melindungi, memberikan kepastian hukum. Tidak hanya di kasus Subang, di kasus-kasus yang lain juga kita berharap seperti itu, karena memang ada beberapa kasus-kasus yang melibatkan dari oknum-oknum Polri ini juga ada yang nggak bener gitu loh ya, terutama juga di bagian-bagian bawah ya, apakah itu di Satlantas, apakah tadi di Krimumnya, apakah itu dimanapun, ini kita berharap profesional. Dan di sini sekali lagi saya tidak berusaha untuk siapa pelaku, siapa ini salah atau tidak, pelaku sebenarnya siapa dan tidak. Di sini malam ini saya menyoroti kinerja Polda ya, yang mana kuasa hukum tersangka ini sudah mengajukan pra peradilan yang seharusnya memang dihadiri, hakimnya sudah hadir, PH tersangka sudah hadir, tapi Polda nggak ada, dan menurut keterangannya tadi tidak ada keterangan sama sekali alasan apa dan lain sebagainya. Ya memang kita masyarakat memang bisanya hanya menunggu, tapi alangkah baiknya saya setuju nanti kalau memang digelar yang ketiga kali, hadirlah. Kalau memang nggak hadir ya segera ada kepastian apakah memang bisa di P21 kan atau gimana, udah komplit ya, tidak hanya Abi termasuk Mimin, Arigi, kepastinya kayak apa gitu loh. Oke, ada pendapat yang lain atau saya teruskan ke statement Bang Tardul atau lanjut ya Bang, lanjut dulu. Lanjut statementnya Bu Sylvia. Lanjut Bang, lanjut. Saya cuma pesan gini, manusiakan manusia Pak Polisi. Saya tunjuk polisi yang pernah siksa dan pukul Arigi. Ingat Pak,
Bapak saya tunjuk Pak, akan ada proses hukum terhadap Bapak. Sampai hari giginya patah Pak, dipukul berulang kali Pak. Bapak ingat Pak, kalau mau dibilang DPO Bapak tinggi dan sedikit sudah umur Pak. Ingat anak Bapak, Bapak telah siksa klien saya Pak. Bapak pukul klien saya Pak. Kepada yang tendang-tendang Pak Yosep, dari belakang ditendang. Setiap malam Pak Yosep diculik dari penjaranya, kemudian dibon, kemudian dipaksa mengaku-ngaku Pak. Hati-hati Pak, itu bukan cara-cara manusiawi Pak. Semalam Pak Yosep diculik, ditendang-tendang, dipaksa mengaku bahwa kunci Alphard itu sama Pak Yosep Pak. Bapak ingat Pak, saya tunjuk Bapak. Di muka umum saya tunjuk Bapak. Dan kepada para penyidik yang membuat susah klien saya, Ibu Mimin, Arigi, Abi, Yosep, harus datang dari Subang ke Polda Jabar Pak. Ingat Pak, saya tunjuk Bapak semua Pak. Kami tidak akan tinggal diam Pak. Saya dididik oleh orang tua agar menghormati sesama. Sebagai orang Islam, saya dididik untuk melindungi sesama manusia, menghargai, mencintai sesama manusia. Saya cuma bilang sama bapak-bapak, dididik nggak Pak? Bapak dididik nggak Pak? Sampai berani Bapak pukul orang Pak, yang notabene belum ketok palu, belum dibilang bersalah Pak. Bapak siksa Pak. Saya ingin kepada Kapolda yang baru, yang terhormat, Bapak Wakapolda yang baru, Bapak Rudi Setiawan, kebetulan dari KPK Pak, periksa Pak rekening mereka Pak, periksa rekening mereka Pak. Bapak Wakapolda periksa rekening mereka Pak. Saya mohon Pak, tidak mungkin kasus rakyat kecil ini menjadi segini besarnya kalau tidak ada permainan Pak. Periksa rekening mereka Pak, itu pesan saya aja Pak. Salam hormat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk kali ini saya respect ya. Coba nanti bisa ditunjukkan juga dalam persidangan ya. Tapi proses peradilan ini tentunya kita berharap ada kepastian. Dan hal ini tentu masyarakat juga yang pro kebenaran ya, dalam arti benar sebenar-benarnya, karena saya katakan saya tidak alergi kebenaran itu mau datangnya dari manapun, tapi kejelasan hukum terhadap MAA, karena Pak Yosep dan Danu sudah terpidana ya, kalaupun mau menempuh PK ya silahkan, kalau memang punya novum dan lain sebagainya yakin silahkan, tapi untuk MAA ini yang masih berproses, ketersangkaannya sudah lebih dari 1 tahun, semoga segera mendapatkan kepastian hukumnya dengan segera di P21-kan, biarlah pengadilan nanti memutuskan mereka salah atau tidak. Itu tanggapan dari saya ya. Kalau ada dari Teh Amel, Bang Mik atau Bang Kenal Kuntul silahkan. Bang Mik, ayo Bang Mik, gimana nih? Kalau saya sih kali ini saya yes ya, kalau mengkritiki Polda Jabar saya yes. Di luar itu nanti bener salahnya saya yes. Saya dulu kan pernah naik di Komar sebelah berbincang dengan Kak Sil, dan saya memberikan closing statement di Komarnya Kak Sil itu bahwa saya setuju Kak Sil mengkritik Polda kinerja Polri agar kedepannya lebih baik, presisi itu berpihak pada keadilan buat kedua almarhumah. Terus yang kedua itu objektif maksudnya itu ada progres yang cepat gitu, kinerjanya nggak lamban, dan ya prosesnya cepat gitu. Dan yang terakhir itu yang ketiga itu transparan, jadi nggak menimbulkan pertanyaan di publik gitu, transparan. Jadi kalau ada kayak itu dan langsung disampaikan ke publik gitu, jadi nggak menimbulkan opini-opini yang berkembang di publik gitu. Siap. Oke.
Ya, karena dulu saya juga pernah berpendapat kenapa nggak diajukan pra peradilan kembali ya saat awal-awal kita naik ke sana. Karena saya lihat saya baca di Google dan didengar di situ bisa diajukan lebih dari 2 kali. Ya saat itu nggak tahu alasannya apa ya. Tapi yang jelas saat itu belum dilaksanakan. Nah, setelah ada penangkapan Abi ini baru nih ada kemungkinan ini Bang apa dulu itu saling menunggu gitu. Jadi siapa yang berhasil duluan gitu akhirnya apa? Oh begitu. Dibalas sama Prapit gitu. Jadi saling menunggu. Ya masuk akal juga analisa dari Bang Mik begitu ya. Di bawah aja Bang, lagi ndadut. Oke, Bang Kental itu ada narasi seputar closing statementnya tadi. Ya ini tamparan keras ya buat Polda Jabar ya atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak PH dan juga kritikan-kritikannya. Dan sepatutnya sih kalau saya rasa harusnya secepatnya Polda harus merespon ini, menjawab kenapa tidak hadir dan juga meresponlah kritik-kritik yang diarahkan ke mereka oleh Pak PH ya, PH dari tersangka. Ya semoga dalam waktu dekat ini ada respon cepat dari pihak Polda lah, minimal memberi keterangan apa sebenarnya yang terjadi kok sampai tidak hadir gitu loh. Ya. Ya semoga aja secepatnya ada keterangan dari Polda. Ya di luar tersangka ini nanti dibuktikan salah atau tidak di persidangan, saya sepakat ya memang itu hak mereka untuk menyampaikan dan juga ada kewajiban sebenarnya dari Polda itu untuk memberikan klarifikasi minimal keterangan gitu ya untuk menghormati karena jangan sampai juga di kasus-kasus yang lain berlarut-larut seperti ini. Kita masyarakat sebagai pemerhati dan penyiar kasus Subang ini pengen segera kepastian kasus Subang itu kayak apa. Kasus Rejapatinya, kasus yayasannya, kasus OOJ-nya kalau memang ada terbukti segera dituntaskan. Ya mudah-mudahan dengan Polda baru Pak Rudi Setiawan ya Irjen Rudi Setiawan ini bisa estafet segera cepat ya tunjukkan prestasimu karena saya dengar juga selain Kapolda, Wakapolda, Kabid Humasnya diganti, mudah-mudahan dengan semangat baru ya, karena ini kan berkesinambungan serah terimanya itu masalahnya ini sedang berlangsung, jadi tidak ada alasan bahwa berkasnya hilang ini itu harusnya apalagi penyidiknya masih sama, harusnya tetap berlanjut dan segera. Selamat datang Kak Nay. Halo, assalamualaikum. Kak Nay. Waalaikumsalam. Oh cewek, waduh di follow dulu ah. Aku mamanya Cindy Tamara. Oh mamanya Cindy Tamara. Salam kenal. Iya. Cindy Tamara. Cindy Tamara itu bener ya teman kosnya Amel ya? Oh iya, saya juga sering ketemu juga sih. Kalau datang ke kos. Iya. Saya kenal Cindy. Iya, kenal Cindy Tamara itu saya tanya-tanya. Siapanya? Saya. Oh, semoga cepat sembuh Bunda. Sekarang Tamaranya ada di Prancis atau di Italia? Di Italia. Oh, di Italia. Ya. Itu blasteran ya Bunda ya? Iya. Indo sama apa ini? Belanda. Oh sama Belanda, bundanya yang Indonesia. Saya yang campuran. Oh ya, cantik sekali putrinya Bunda. Dan kayaknya cerdas. Mudah-mudahan kayak bundanya cantik. Masa depannya cerah, dapat jodoh yang baik, yang soleh ya, yang berbakti kepada orang tua, mertua dan bertanggung jawab terhadap istrinya gitu loh. Iya. Ya. Kalau jalan-jalan mampir ke rumah ke Bali. Di mana Bunda? Ntar kalau jalan-jalan ke Bali mampir ke rumah. Oh di Bali. Ya. Kebetulan bos saya orang Prancis, stay-nya di Bali juga.
Nanti kalau saya kunjung ke sana coba ya. Iya. Ya, dia buka usaha mebel di Jepara, punya rumah di Jepara sama di Bali. Gitu. Ya asli orang Prancis. Tapi saya belum pernah ke sana, nggak tahu Balinya sebelah mana, saya belum tahu, belum pernah ke sana. Kalau di Filipina sih kebanyakan di Canggu. Oh iya kayaknya di Canggung ya. Ya dia udah diundang sih nanti kalau pas ada acara apa staf dan manajemen mau diundang ke sana. Oke, dari kasus Subang ini Bunda Nay gimana memandang, harapannya kayak apa Bunda? Ya ketangkep, yang mana yang saya bersalah itu aja sih. Pembuktian segera di persidangan ya. Ya, udah ada buktinya. Kalau Ibu Mimin, nggak ada bukti, buktikan aja. Iya. Kita tuh yang mana aja sih, demi almarhum aja sih, nggak ada. Iya. Saya nggak ada sangkut paut dengan siapa yang saya mau supaya Amel, mamahnya, minta keadilan lah. Gitu. Segera ada keadilan ya atas peristiwa yang mereka alami. Ya. Dan kita juga berdoa semoga segala dosanya diampuni ya, segala amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di surga lah. Amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita prihatin sekali. Ini tahun ini di bulan Agustus nanti, tepatnya tanggal 18 sudah tepat berapa? 4 tahun. Ya. Betul. Iya. Kalau kasus ini nggak ada apa-apanya, kasus seperti biasa saja, feeling saya ini sekedar analisa, pasti sudah beres dari dulu-dulu. Ini memang sangat complicated. Ya, patut diduga atau saya berusaha untuk menganalisa tuh gini, karena almarhum Amel dan Bu Tuti ini kan seorang bendara dan sekretaris yayasan. Dan di akhir-akhir ini ketahuan yayasannya itu nggak bener gitu loh. Ya ada istilah murid fiktif, ada berita tentang ijazah palsu, tentang lainnya, intinya nggak beres lah. Harusnya memang ini juga diselidiki, di samping Rajapatinya diselidiki, siapa tahu ada korelasinya antara antara peristiwa Rajapati dengan yayasan ini, ada korelasinya gitu loh. Nah, karena mungkin ada korelasinya, akan berakibat kalau sampai terungkap itu ada akibat efek domino sehingga kasus ini kok bulet-bulet. Apalagi sudah ada statement, ada obstruction of justice, ada penghalangan perintangan kasus Subang, dan sudah ada satu tersangka, tapi prosesnya juga nggak transparan. Kita nggak tahu ini kelanjutannya, apakah si Ibda T ini sekedar melanggar SOP ya, kode etik, atau ada unsur pidananya. Nah, di dalam persidangan ada seorang oknum juga mengatakan yang alat bukti yang krusial, yaitu CCTV-nya Angger yang kebetulan bersebelahan ya, nggak jauh lah dari TKP. Di sana melihat Pak Yosep dan seseorang ini, harddisknya juga ditukar, nggak tahu di mana juntrungannya. Dengan MAA naik ke persidangan, saya sih berharap CCTV krusial yang katanya 7 titik ini bisa diputar gitu loh. Apapun, kalau memang nggak bisa diputar ya katakan kenapa gitu, sebabnya apa, bisa ditelusuri mulai dari pengambilannya, siapa yang terima, terus kok sampai hilang datanya. Ini harusnya bisa diungkap gitu loh. Benar, betul sekali. Saya suaranya gimana nih? Habis sakit. Oh, aman. Nih. Aman Bunda, aman. Ada Bunda. Ya, amin, syukurlah. Ya, salam kenal nih sama teman-teman yang selalu memperhatikan kasus Subang, memperhatikan Subang. Iya, salam kenal juga. Kalau saya pribadi dan mengajak teman-teman sih, kita tetap netral ya, dalam arti netral mengikuti proses hukum yang ada ya, tidak pro sana pro sini. Silahkan PH bekerja, polisi bekerja, jaksa bekerja, hakim memutuskan. Ya, itu yang kita ingin, segera ada ketetapan hukum dalam kasus ini gitu loh. Betul, Bang Sas. Ya. Selamat malam Kak Nadira. Selamat malam Bang Sas. Selamat malam Mbak Nadira. Selamat malam Teh Amel. Ada, kenalkan ini bundanya Cindy Tamara yang sering nonton live saya baik di YouTube maupun di sini ya.
pengakuan Bang Sas masalahnya. Oh, alhamdulillah. Amin, 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 amin. Iya. Iya, saya kaget itu Cindy cerita. Ini siapa kok ada anak muda masih imut-imut kok ngikutin saya ini kenapa? Saya tanya, kamu siapa? Saya teman-teman kontrakan atau kos-kosan sama Amel. Enggak satu fakultas, cuman satu kos-kosan. Saya juga pengen kasus ini segera terungkap gitu. Oh ya. Pas jenazah Amel dibawa ke Bandung juga dia ngikutin. Karena dia masih semester, kan bedanya 2 tahun. 4 semester dengan. Berarti adik kelasnya Amel ya? Iya, 2 tahun bedanya. Pokok umur 3, Amel 23, dia 21 gitu. Tahun 2001. Siap. Ya. Oke, saya ke Kak Nadira. Mungkin tadi udah nyimak dari tadi. Mungkin Kak Nadira bisa memberikan narasi opini terkait dengan pra peradilan yang tidak dihadiri Polda. Gimana Kak Nadira? Silakan. Kalau saya ini loh Bang Sas, harus Dikuatin dikit mic-nya, deketin. kalau saya gini loh Bang Sas, harusnya Polda atau pihak penyidik itu kan memberi penjelasan. Iya kan? Iya. Jangan sampai loh kalau besok ketiga itu nggak ada penjelasan, nggak datang juga gitu. Bagaimanapun kan tersangka punya hak untuk membela diri. Iya, betul. Di luar mereka salah atau tidak, mereka pra peradilan punya hak. Iya, punya hak untuk membela diri dan untuk saat ini saya setuju dengan Bang Sas, saya setuju dengan Bu Sil melaksanakan tugasnya sebagai PH. Itu aja Bang. Siap. Oke. Siap Bang. Ini, Terima kasih. Ini anak istri saya ada piknik dari juga udah datang. Jadi Ya, saya mau siap, Bang. pamit, mau minta oleh-olehnya. Oke Bang Kentul. Siap Ya, lah. terima kasih. Oke Bang. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam.